firman-Mu. Kiranya Engkau yang adalah segalanya bagi kami menjadi pusat dan fokus. Termasuk ketika hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kami juga ketika mendengarkan penuh dengan kelemahan, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menopang kami, agar kami boleh sama-sama mengerti dan melakukan firman-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, suatu sukacita yang besar ketika kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26. Tidak terasa saudara, sudah 26 pasal. Kita pelajari untuk kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 26. Saudara kalau melihat judul yang diberikan LAI di sini untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Saudara mengingat di pasal 24 itu ada kisah juga di mana Saul dibiarkan hidup oleh Daud. Dan ini kedua kalinya. Saudara saya akan bacakan beberapa ayat, tidak semuanya karena ada 25 ayat. Saya akan bacakan beberapa, nanti akan ada penekanan di dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan mulai bacakan dari ayat 7 terlebih dahulu dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan ke dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud berkata pula, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya, atau karena ia berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, sertakan di air itu, dan marilah kita pergi." Daud mengambil tombak dan kendi air itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun. Sebab mereka semua tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, ia berdiri jauh di puncak bukit sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Berserulah Daud kepada tentara itu, kepada Abner bin Ner. "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Jawab Abner, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kata Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab seorang dari rakyat telah datang untuk membinasakan tuanmu raja. Tidak baik hal yang kau lakukan itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu harus mati. Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi air yang ada di sebelah kepalanya?" Saul mengenali suara Daud, lalu berkata, "Suaramukah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Ya, suaraku, tuanku raja." Katanya lagi, "Mengapa tuanku membunuh hambamu ini? Apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang diperbuat oleh tanganku? Sekarang sudilah kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang mendorong engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau harum kurban persembahan. Tetapi jika itu berasal dari anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan karena mereka telah mengusir aku hari ini, sehingga aku tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Mereka telah berkata, pergilah, beribadalah kepada ilah-ilah lain." Ayat 21, lalu kata Saul, "Aku telah berdosa. Pulanglah anakku Daud, aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku hari ini berharga di matamu. Sungguh, aku telah bertindak bodoh dan keliru sama sekali." Ayat 22, Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya baginda, baiklah salah seorang dari para hamba menyeberang ke sini untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan telah menyerahkan ke dalam tanganku hari ini, tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya, sebagaimana nyawamu berharga di mataku hari ini, demikianlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan kiranya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukannya. Saudara-saudara, hari ini tema yang diberikan bagi kita untuk kita sama-sama renungkan adalah berserah kepada keadilan Tuhan.
Saudara, tentu ini bukan hal yang mudah, karena berserah kepada keadilan Tuhan itu tidak enak. Pertama, berserah. Berserah itu tidak enak, saudara-saudara ya. Kita lebih suka berjuang misalnya ya, kita lebih suka berusaha dibanding berserah. Ya, berserah itu biasanya orang sering identikan dengan menyerah, walaupun berbeda ya saudara, menyerah dengan berserah. Tapi rasanya berserah itu tidak enak. Kedua, keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan juga bisa dibilang belum tentu enak. Kenapa? Karena kita mungkin punya versi keadilan versi kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ada istilah Eigendrichting, ya, ini istilah hukum yang ada sampai sekarang, tapi ini bahasa Belanda sebenarnya, bahasa serapan yang diwariskan. Nah, saudara-saudara, ini kalau artinya dalam bahasa gampangnya itu ya kira-kira seperti ini ya. Istilah ini merujuk pada tindakan sepihak untuk melaksanakan hak atau memaksakan kehendak sendiri secara sewenang-wenang. Nah, saudara, bahasa gampangnya ini adalah apa? Main hakim sendiri. Ya, kita sangat kenal istilah itu. Kita mungkin sering lihat juga di berita ya, orang nyuri ayam atau nyuri sepeda motor lalu dikeroyok oleh warga. Ya, entah sampai luka-luka, entah kadang juga dilerai oleh warga. Jangan, entah dikeroyok sampai mati. Nah, saudara-saudara, kita punya berbagai macam respon melihat berita semacam itu. Mungkin ada gitu, ya pantas matiin aja biar berkurang tuh ya populasi manusia, hama, apa ya, kita bisa bilang banyak hal. Tapi ada juga yang mungkin yang berkata, jangan dong, harusnya ditangkap, dibawa ke polisi, biar diadili secara hukum yang berlaku oleh hukum yang tepat misalnya. Nah, kita punya banyak posisi tentang hal ini. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai itu, ini ada seorang pemain bola, ini dia main di Piala Dunia Amerika Serikat. Tahun berapa, saudara-saudara? Bukan 2026 ya saudara, ini tahun 94 saudara, ini jadul. Nah, jadi ini back tengahnya Kolombia, namanya Andres Escobar, saudara-saudara yang suka nonton bola pasti tahu. Nah, saudara, ini back tengah Kolombia dan pada waktu pertandingan kedua, dia mencetak gol bunuh diri. Dan Kolombia waktu itu kalah 2-1 jadinya. Singkat cerita, Kolombia jadinya tidak lolos karena ya tidak cukup poinnya untuk lolos ke babak berikutnya. Dan Andres Escobar, dia pulang ke Kolombia ya untuk urusan keluarga dan seterusnya. Di kota Medellin, kampung halamannya juga sebenarnya. Dan di Medellin itu, dia dibunuh. Dibunuh dengan cara ditembak. Dan menurut laporan, ketika dia ditembak itu, pembunuhnya itu sambil menarik pelatuknya, dia berteriak, gol, gol, gol. Seolah-olah memberikan hukuman kepada Escobar atas gol bunuh dirinya. Setelah diusut, kenapa orang ini sampai membunuh? Ada banyak teori, ada yang menghubungkan dia dengan kartel dan seterusnya. Tetapi pembunuh ini juga mengakui bahwa dia sakit hati karena Kolombia kalah dan kesalahan itu ditanggungkan kepada Andres Escobar. Dan kedua juga karena dia kalah taruhan, saudara-saudara ya. Jadi dia sakit hati dan dia merasa Andres Escobar ini harus menerima akibatnya. Nah, saudara-saudara, seolah-olah hasil di lapangan itu tidak cukup. Seharusnya gol bunuh diri itu ya hasilnya di lapangan saja sudah cukup. Dan tidak lolos ya sudah gitu ya. Tidak lolos juga bersama-sama, dia tidak sengaja gol bunuh diri dan seterusnya. Tetapi bagi sebagian orang, ya dia perlu mengambil tindakan keadilan versinya sendiri dengan mengambil nyawanya. Dan ironis ya pada saat itu banyak yang merasa setuju, ya udah matiin aja lah itu nggak guna. Dan pada saat itu Escobar masih usia 27 tahun, masih sangat muda dalam prime-nya sebenarnya. Saudaranya, kita melihat bahwa rasanya kalau kita melihat hal seperti ini, kita rasa kayaknya kita enggak lah ya. Kita tidak seperti ini mungkin di dalam hati kita, di dalam tindakan kita, kita tidak merasa bahwa kita membunuh, kita tidak main hakim sendiri. Tapi saudara-saudara, mungkin kita melakukan yang namanya Eigendrichting rohani. Main hakim sendiri secara rohani. Saudara, kita mungkin melihat orang melakukan kesalahan dan kita memilih untuk mencela, menggosipi, menghakimi, dan melakukan banyak hal-hal lain yang sepatutnya tidak kita lakukan sebenarnya. Tapi kita merasa itu benar, kita merasa itu bagian kita untuk mengadili mereka, menghakimi mereka. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya, yang tidak serupa dengan Kristus. Saudara, kita ingin menjadi jaksa, kita ingin menjadi hakim, bahkan mungkin kita ingin menjadi algojo, eksekutor bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan kita mungkin ingin mengambil tempatnya dan seterusnya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah Daud. Bagaimana dia melepaskan penghakiman kepada Allah. Bagaimana ia menegakkan keadilan dan dia berserah kepada keadilan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kita seharusnya berserah kepada keadilan Allah. Nah, saudara-saudara,
mungkin kalau tadi kita baca kisahnya, kita rasa agak-agak mirip ya. Aduh, 2 kali lagi nih ya, Saul dibiarkan hidup. 2 kali lagi nih Daud membiarkan Saul hidup. Saudara, tapi ketika Samuel melakukan penulisan ini ada tujuan yang berbeda sebenarnya, walaupun mirip. Saudara, penekanannya berbeda. Kalau pasal 24 kita melihat bagaimana kasih Daud kepada Saul. Saudara, di pasal 26 ini Daud menunjukkan kepercayaannya kepada keadilan Allah. Nah, saudara, ini 2 penekanan yang berbeda yang kita akan sama-sama lihat. Dan lebih dari itu, kita juga akan melihat lebih lanjut bagaimana Tuhan membentuk seorang raja. Saudara, Saul itu kehilangan kerajaan karena dia tidak mau menunggu Tuhan, tapi Daud ini justru dipersiapkan. Dia ini sudah diurapi, tapi dia justru dipersiapkan untuk menerima kerajaan dengan caranya Tuhan, bukan versinya sendiri. Saudara, sebelum Allah memberikan tahta, ia pasti membentuk hati terlebih dahulu. Saudara, poin yang pertama, mari kita melihat berserah kepada keadilan Tuhan itu juga bisa melalui integritas. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bagian ayat ini, tadi kita mulai baca dari ayat 7, ayat 1 sampai 6 itu sebenarnya ceritanya itu ya Daud sedang sembunyi dan Saul itu kejar-kejar Daud. Jadi dia cari kesempatan, bagaimana ini saya caranya supaya bisa bunuh Daud. Kejar dia, pokoknya kejar. Dan saat itu ya namanya kejar ada capeknya juga ya, dia beristirahat. Dan Daud mendengar kabar, lalu Daud berangkat ke tempat Saul berkemah di sana. Lalu mereka datengin. Lalu waktu mereka datang, ayat 8 ini ada. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini kata Abisai, bisa dibilang ya panglimanya ya, tangan kanannya. Ya mungkin kayak Teddy begitu ya kalau di Indonesia ya. Nah, kira-kira demikian. Dia bilang begini, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Wah, saudara-saudara, saya waktu dari kecil baca kisah ini rasanya ngiler ya. Udahlah, selesaikan lah begitu ya, tusuk aja. Bahkan Abisai bilang, saya tusukin deh, 1 kali aja pasti mati. Artinya apa? Sangat tidak berdaya. Ditusuk 1 kali saja pasti mati. Saking tidak berdayanya, dan juga ini pakai pedang raja ya, pedangnya pasti top quality punya, bagus punya, pasti mati. Nah, saudara, ini terdengar sangat rohani bukan? Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Masuk akal? Oh iya ya, kapan lagi? Mana ada raja dalam posisi yang free begini? Praktis, efisien, sekali tusuk, hilang. Seolah-olah semesta mendukung, semua keadaan mendukung. Daud juga sah menurut manusia, dia sudah diurapi kok. Rasanya sah-sah saja. Dan semua orang mendukung rasanya, orang-orang di sekitarnya. Tapi integritas Daud itu diuji ketika tidak ada orang yang bisa menghentikan. Integritas itu adalah ketika berani melakukan yang benar, ketika ada kesempatan melakukan yang salah. Saudara, di ayat 12 dikatakan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun. Sebab mereka semua tidur. Saudara, inilah integritas. Daud melihat sesuatu yang lebih penting. Bukan tahtanya yang penting. Meskipun ada kesempatan, dia melihat prinsip Tuhan itu jauh lebih penting. Kesempatan itu bukan selalu izin Tuhan, saudara-saudara. Saya ulangi, kesempatan itu bukan selalu izin Tuhan. Kadang pintu yang terbuka justru menguji hati kita. Kesempatan untuk membalas, kesempatan untuk menjatuhkan rekan kerja kita, kesempatan untuk menyebarkan gosip, kesempatan mengambil keuntungan dengan cara yang salah, itu selalu ada, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun ditawarkan kesempatan oleh iblis. Sembah aku kuberikan dunia. Kesempatan itu selalu ada. Tapi apakah artinya kesempatan itu selalu harus kita ambil? Tidak. Tidak semua kesempatan adalah kehendak Tuhan. Apalagi dengan cara yang salah. Saudara, Daud tahu dengan persis panggilannya itu raja. Betul, dia tahu dia itu raja. Tetapi dia tahu panggilannya bukan untuk membunuh raja. Itu tidak pernah menjadi panggilannya. Panggilan dia adalah menjadi raja dan hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, Martin Luther King, ini sebenarnya seorang pendeta kulit hitam di Amerika tahun 1950-an, dia mulai aktif dan sangat terkenal sekali, saudara-saudara. Dia terkenal dengan pidatonya yang I have a dream, banyak sekali ya, I have a dream, I have a dream. Ini pidatonya tahun 1963, dia memperjuangkan kesamaan ya, kesetaraan, dan dia berkata bahwa saya punya mimpi satu hari itu anak-anak saya dinilai bukan karena warna kulitnya, tetapi karena memang semua manusia itu diciptakan Tuhan secara setara. All men are created equal.
Saudara, tapi bukan tahun 1963 itu saja menjadi momennya. Mimpi dan panggilan itu dia sudah dapat jauh sebelumnya. Berdasarkan catatan yang ada, khotbahnya sejak tahun 1950-an itu sudah berisi tentang keadilan sosial, tentang kesetaraan ras dan seterusnya. Dan memang pada saat itu segregasi ras masih sangat kuat, luar biasa. Waktu itu ada hukum namanya hukum Jim Crow. Hukum Jim Crow itu hukum lokal yang mewajibkan bahwa satu bus umum itu kulit putih dan kulit hitam harus dipisah. Kulit putih duduk di depan, kulit hitam duduk di belakang. Dan itu wajar, saudara-saudara. Mereka semua mengikutinya. Sampai satu waktu ada seorang kulit hitam, wanita kulit hitam bernama Rosa Parks. Ya, kita mungkin berpikir, kalau bus di depannya kosong, boleh nggak kulit hitam duduk di depan? Jawabannya, tidak boleh. Dan waktu itu Rosa Parks, dia melihat penuh dan dia duduk di depan. Lalu ada orang kulit putih masuk dan dia meminta pindah, padahal kursinya sebenarnya banyak yang kosong. Tapi kulit putihnya emang ya begitu ya, disuruh pindah, Rosa Parks tidak mau pindah. Lalu singkat cerita Rosa Parks ini ditangkap polisi dan dihukum. Karena menolak menyerahkan kursinya itu, padahal masih banyak kursi lain sebenarnya yang kosong. Wah, pada saat itu warga kulit hitam, mereka sangat marah luar biasa. Mereka lakukan boykot. Mereka bilang, kami tidak akan pakai bus umum itu lagi. Kami tidak mau pakai karena itu tempat segregasi rasialisme. Kami tidak mau pakai, kami akan jalan. Lalu kulit hitam yang lain mungkin yang lebih diberkahi dengan berkat, mereka punya kendaraan, mereka punya mobil, mereka pakai sistem carpool sistem nebeng begitu ya. Maka saudara zaman-zaman dulu ada gini-gini ya, mungkin karena ini juga salah satunya nebeng di tengah jalan dan seterusnya. Mereka sistem carpool, nebeng yang mungkin rumahnya dekat, yang kantornya dekat, karena ada yang mungkin kerjanya jauh sekali puluhan kilometer, mereka harus berangkat tanpa kendaraan umum bisa nebeng. Nah waktu itu ini ada organisasinya saudara-saudara namanya MIA. Nah MIA itu dikepalai oleh Martin Luther King. Jadi dia berusaha juga di dalam pergerakannya dalam membela segregasi rasialisme ini. Dia bentuk organisasi, bukan dia yang bentuk ya sebenarnya, membentuk organisasi bersama-sama dan dia diangkat menjadi salah satu pemimpinnya. Saudara, bagaimana respon orang kulit putih pada saat itu? Tentu saja mereka tidak senang. Tidak sampai 2 bulan rumah Martin Luther King dibom dan waktu itu dia sedang khotbah sebenarnya di luar. Yang ada di rumah hanya istrinya dan anaknya yang berumur 10 minggu. Saudara bayangkan apa yang dilakukan pada saat itu. Sangat jahat. Anaknya masih umur 10 minggu dan dibom rumahnya. Tidak lama warga berkumpul dan juga banyak orang kulit hitam berkumpul di sana. Mereka marah luar biasa. Mereka bawa senjata dan mereka siap, kami siap lawan. Kami mau serang saat ini. Tapi Martin Luther King menenangkan mereka dan berkata, letakkan senjata kalian. Kita tidak akan membalas kebencian dengan kebencian. Kita percaya bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Ini kutipan dia yang agak belakangan, dia bilang begini, it is no longer a choice, my friends, between violence and non-violence. It is either non-violence or non-existence. Bukan lagi jadi pilihan antara ada kekerasan atau tidak ada kekerasan, bukan. Ini antara tidak ada kekerasan atau kita nggak usah ada sama sekali. Dalam arti lain, kalau mau melakukan kekerasan dengan cara yang salah itu, kita mau memperjuangkan kesetaraan ras dengan cara yang salah, dengan kekerasan ini, mending kita nggak usah ada sekalian. Satu kutipan lain yang terkenal yang dia sering ucapan, we must meet violence with non-violence. Kita harus pertemukan kekerasan itu dengan non-kekerasan. Saudara, lalu dia lanjutkan. Kekuasaan bentuk terbaiknya adalah kasih yang mewujudkan keadilan. Keadilan dalam bentuk terbaiknya adalah kasih yang meluruskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Saya ulangi. Kekuasaan, power, bentuk terbaiknya adalah kasih yang mewujudkan keadilan. Dan keadilan dalam bentuk terbaiknya adalah kasih yang meluruskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Saudara, jadi yang Alkitab ajarkan untuk kita hidupi bersama-sama, bukan keadilan tanpa kasih. Saudara-saudara, pada saat ini kita melihat Martin Luther King waktu itu punya kesempatan mungkin untuk memperjuangkan kesetaraan ras dengan cara yang salah. Pintunya terbuka, salah kok mereka, bom rumah, itu bus tidak boleh dipakai, meskipun kursinya kosong dan seterusnya. Tapi caranya tidak boleh salah. Kesempatan emas belum tentu kehendak Tuhan. Mau banyak masa? Bukan. Saudara-saudara, iman bukan hanya
percaya bahwa Tuhan pasti buka pintu. Mungkin kita sering berdoa, Tuhan buka pintu yang tertutup. Saudara, itu baik ketika kita berdoa demikian. Tapi iman yang next level itu juga berani, saudara. Berani apa? Berani menutup pintu yang dibuka dengan cara yang salah. Ketika mungkin iblis menawarkan kita pintu-pintu yang salah, iman itu adalah berani menutup. Tidak, bukan ini. Saya ingin jaga integritas saya percaya keadilan Tuhan itu ada. Dan saya mau berserah kepada keadilan Tuhan. Saya tahu kalau salah, keadilan Tuhan ditegakkan. Saya mau jalan di jalan yang benar. Saudara, hiduplah dalam keadilan Allah dengan hidup berintegritas. Berani taat meski ada kesempatan yang terlihat logis, bahkan mungkin terlihat rohani. Hari ini Tuhan menyerahkan kepadamu. Tapi kita berani tolak karena kita tahu, oh ini salah. Ini bukan ini adalah ketidaktaatan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, berserah kepada keadilan Tuhan melalui apa? Kesaksian otoritas. Jika yang pertama integritas, yang kedua adalah otoritas. Saudara-saudara, melalui kisah ini kita bisa melihat Daud itu memberikan kesaksian kepada 3 orang. Dan yang kita lihat kesaksiannya ini bukan soal integritas dirinya. Dia bukan hanya membanggakan, ini loh aku loh, meskipun bisa aku gak bunuh. Saudara, bisa sekali Daud. Dan bisa saja khotbah saya hari ini hanya berhenti soal itu. Tidak, saudara-saudara, tetapi bukan hanya integritas yang Daud beritakan, tetapi otoritas Allah itu juga dia beritakan. Pertama-tama kita melihat yang dia katakan kepada Abisai, orang pertama yang dia berikan kesaksian di ayat 9 sampai 11. Saudara, tadi kita sudah baca ayat 9, yang Daud katakan jangan binasakan dia, sebab orang ini adalah pilihan Tuhan. Siapa yang berani pegang orang yang diurapi Tuhan? Nah, saudara, di ayat 10 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, bukan demi dirinya, bukan demi jabatan, tapi demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan yang akan bunuh dia kok. Lalu ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia ulangi sekali lagi. Semua atas nama Tuhan, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Bukan atas nama Tuhan, lalu dengan caranya sendiri, tidak. Dengan caranya Tuhan. Lalu berikutnya kita lihat dikatakan, ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu ya untuk minum, marilah kita pergi. Lalu dia ambil tombak dan kendi itu. Lalu berikutnya kita melihat Daud itu berdiri di seberang, lalu dia berteriak. Dia panggil Abner. Apa yang dia katakan? Dia bersaksi sebenarnya kepada Abner saat ini. Kalau kita lihat di ayat 14, berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Tidakkah engkau menjawab Abner? Ya, lalu Abner tanya, ini siapa? Lalu Daud menegur dia, memberikan kesaksian juga. Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Ya, ini cara komunikasinya sangat menarik ya. Dia nggak bilang, saya bisa lo bunuh, enggak. Dia agak sensor dikit, dia bilang, ada seorang dari rakyat yang ingin memusnahkan raja tuanmu itu. Ada. Lalu dia bilang, tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, lagi-lagi dia gunakan otoritas Tuhan, kamu ini harus mati. Kenapa? Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Tugasmu itu mengawal raja. Kok kamu gak kawal rajamu itu? Lalu dilanjutkan, sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Jadi Daud ambil itu untuk apa? Untuk tunjukkan, sebenarnya ini aku bisa bunuh. Tapi tidak, karena apa? Karena ada Tuhan. Ada otoritas Tuhan yang dia jauh lebih akui dibanding sekadar tindakannya sendiri. Itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Dan sambil saat itu Daud berbicara dengan Abner, kita lihat sebenarnya Abner tidak kenal suara Daud. Tetapi kalau kita melihat Saul itu mungkin tiba-tiba terbangun gitu, ini apa ini? Kok pada teriak-teriak? Langsung sebenarnya Saul mengenal suara Daud. Saudara, Daud dan Abner itu sebenarnya dekat ya, mereka berperang bersama, mereka mengalahkan musuh bersama-sama. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya relasi antara raja dengan calon raja ini dekat sekali. Dari jauh demikian, memang tidak disebutkan di Alkitab seberapa jauh, tapi dibilang itu terpisah bukit. Saul mengenal suara Daud sedekat itu. Lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Setelah setiap kali baca Saul ini saya berpikir ini orang bipolar kali ya. Ini
ngeri amat gitu ya. Baru ayat-ayat sebelumnya kejar-kejar, bunuh, bunuh. Tiba-tiba suara muka itu anakku Daud, ya ampun. Saya berpikir ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi mereka nih sangat dekat sebenarnya relasinya. Lalu Daud menjawab dengan penuh hormat, suaraku Tuanku Raja. Meskipun dia menghormati Daud sebagai raja, tetap dia memberikan kesaksian otoritas Allah. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Sebenarnya retoris ya. Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Saudara, ini pertanyaan yang sangat cerdas. Daud bertanya, apa kejahatanku? Kenapa kamu kejar aku? Kamu kejar aku dengan alasan yang salah bukan? Kamu takut jabatanmu hilang, padahal aku gak pengen ambil kok. Kamu takut apa sebenarnya? Kamu sirik kan? Gitu ya, dan seterusnya lah itu mengorek bobrokan Saul sendiri. Tapi dilanjutkan, apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Saudara, pada saat itu apa yang melekat pada tangan Daud? Tombak dan kendi. Yang seharusnya dia bisa lakukan kejahatan yang sesungguhnya, yaitu apa? Dia bunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia lihat nih tanganku nih melekatnya apa nih? Tombakmu sendiri yang melekat di tanganku dan tidak kulakukan pembunuhan itu. Saudara-saudara, di sini sebuah ironi. Ironi bagi Abner, dia yang adalah pengawal, orang terpercaya yang sedang kejar-kejar dia untuk bunuh Daud juga. Sekarang justru Daud yang melakukan tugasnya untuk melindungi raja. Ada musuh yang ingin membunuh Abisai, yang melindungi siapa? Daud. Kutusuk 1 kali mati. Daud bilang, jangan, jangan. Lalu Saul kejar-kejar Daud, cari kesempatan untuk bunuh. Sekarang Daud punya kesempatan, tidak diambil. Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan. Saudara, kenapa sih Daud itu tidak mau untuk bunuh Saul? Apakah karena Saul baik luar biasa? Tidak ya saudara, kita baca ceritanya Daud lagi main kecapi, ditancepin tombak, ya ampun itu ya. Jahat sekali. Apakah karena Daud itu penakut? Tidak, kita mendengar ceritanya Daud itu bisa membunuh musuh. Banyak luar biasa, berlaksa-laksa. Dia bukan penakut. Tetapi karena dia mengakui bahwa Tuhan yang mengangkat Saul, Tuhan juga yang akan menurunkan Saul. Itu milik Tuhan, otoritas itu milik Allah. Dan ini bukan kelemahan saudara-saudara, ini adalah kekuatan. Justru penguasaan diri itu selalu lebih sulit daripada pembalasan. Manusia selalu ingin membalas, tetapi Daud di sini memilih untuk menahan diri. Kenapa? Karena ia tahu penghakiman bukan tugasnya. Ia berkata, aku ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja, bukan untuk menghapus raja. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan sebuah video untuk boleh kita sama-sama lihat ya. But it's a trick. No, it's much more than that. Whosoever be he worthy shall have the power. Whatever, man, it's a trick. Well, please be my guest. Come on. Really? Yeah. Oh, this is gonna be beautiful. Saudara, yang kata konteksnya ini adalah palu milik Thor yang katanya tidak bisa diangkat. Still don't know how you do it. Smell the silent judgment. Please, start by all means. Okay. Never one to shrink from an honest challenge. Get after it. It's physics. All right, so if I lift it, I then rule Asgard. Yes, of course. Asgard We'll itu be planetnya reinstituting Sintoret. Prima Nocta. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Go, Steve, no pressure. Come on, Cap. Berat lah itu ya. Nothing. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Ya saudara-saudara, jadi katanya palu Thor itu yang namanya Mjolnir itu diberikan mantra oleh Odin, raja sebelumnya, hanya yang layak yang bisa
angkat palu itu. Nah saudara-saudara, mungkin ini menjadi satu cerita yang seringkali menjadi unik. Orang yang terkuat tidak bisa angkat, dengan teknologi tercanggih sekalipun tidak bisa angkat. Harus hanya orang yang layak yang bisa angkat. Saudara bayangkan kalau palu itu digunakan dengan sesuka hati. Nah saudara, mungkin kita juga sebagai orang Kristen, kita suka ambil palu hakim Allah itu sendiri. Otoritas yang sangat tinggi itu seringkali kita mau ambil. Palu itu seringkali kita mau ambil. Simbol tertinggi itu. Ya meskipun kita tidak mengambil palu secara literal, tapi mungkin kita ketika kita disakiti, difitnah, diperlakukan tidak adil dan seterusnya, kita ingin ambil palu hakim itu dan mengambil tindakan hakim sendiri. Saudara, masalahnya palu itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Saudara, di 1 Samuel 26 ini sebenarnya yang diuji bukan apakah Daud mampu mengalahkan Saul. Karena jawabannya ya pasti mampu. Tapi bukan itu tujuannya. Ia sudah terbukti sebagai prajurit yang hebat. Tapi yang sedang diuji adalah maukah ia menyerahkan palu hakim itu tetap berada di tangan Tuhan meskipun dia punya kesempatan. Saudara-saudara, di kisah ini jadinya ada 2 simbol. Ada tombak, ada juga mahkota. Pakai tombak itu untuk tusuk, langsung dapat mahkota saat itu. Tapi ketika dia ambil tombak itu dan pergi, rasanya mahkota itu jadi jauh lagi. Tetapi itu yang Daud pilih. Kalau ia merebut kerajaan dengan tombak, ia tahu ia kehilangan hal yang lebih besar, yaitu hati seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kadang Tuhan meminta kita melepaskan tombak agar kita menerima tahta dengan cara yang tepat. Saudara, tangan yang bersih lebih tepat daripada tahta yang cepat. Ini poin kedua. Kita masuk ke poin ketiga. Berserah kepada keadilan Tuhan dengan menantikan waktu Tuhan. Saudara, saya ingin tunjukkan satu video lagi yang lanjutannya di film-film setelahnya sebenarnya masih dengan kisah yang sama. Jadi Thor waktu itu dia jadi gendut saudara-saudara ya, karena dia menyerah dengan hidupnya. Dia kalah sama Thanos. I knew it. Nah saudara, ternyata si Kapten Amerika Steve Rogers itu ternyata salah seorang yang worthy juga untuk angkat palu itu. Kenapa? Karena dia terkenal sebagai sifatnya yang selfless, yang tidak egois dan seterusnya. Dan Thor tadi bilang ya, aku tahu kok gitu ya. Sebenarnya dia tahu. Ya, tapi pada waktu itu kenapa si Captain America nggak angkat beneran? Ya karena dia merasa ya belum waktunya, bukan waktunya. Itu palu miliknya Thor, udahlah dia aja yang pakai. Cuman ini kepepet ya udah dah gitu ya, kira-kira begitu. Nah saudara-saudara, terkadang kita sebagai orang Kristen itu kita nggak sabar sama waktunya Tuhan. Saudara, kita melihat kembali ayat 21. Ini saya makin bingung juga ya ketika melihat Saul ini kok kayak begini ya. Dia kejar-kejar Daud, lalu mungkin karena dia lega, nyawanya diampuni, dia berkata, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Gitu ya, janji deh gak jahat lagi. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Lalu kapan lagi ini kita dengar pengakuan raja ya. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ya bahkan sepenuhnya sesat kalau dalam bahasa asli kira-kira begitu ya. Sesat tok gitu ya, bahkan dia mengaku seperti itu. Nah saudara, saya bayangkan kalau saya jadi Daud, saya gimana ya? Mungkin saya akan tersipu malu gitu ya. Merah mukanya, rajanya tobat gitu ya. Enak gitu dan seterusnya. Saudara, tetapi Daud memilih untuk tidak menggantungkan masa depannya kepada manusia. Dia memilih bergantung kepada Tuhan. Sambil dia juga tetap mengasihi Saul. Lalu Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Ini tombak punya raja, ambil. Aku tidak akan pakai untuk bunuhmu, aku tidak mau perang sama engkau. Pegang dan ya pakai sampai waktunya.
Ya, dia tahu sekali waktunya tadi di ayat sebelumnya, Tuhan yang akan membunuhnya. Tuhan yang akan bunuh engkau. Entah kapan, tidak tahu. Entah bagaimana caranya, juga tidak tahu. Tapi aku akan menantikan waktu Tuhan. Aku akan berserah kepada keadilan Tuhan dan menantikan waktunya Tuhan. Tidak tahu kapan. Tapi sekarang pekerjaanku adalah aku serahkan tombak ini kembali kepadamu. Lalu ayat 23 dia lanjutkan, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Saudara-saudara, apakah kita hidup dengan pengetahuan demikian? Apakah kita hidup dengan cara demikian? Dengan kita tahu bahwa setiap kebenaran dan kesetiaan kita itu akan dibalas oleh Tuhan. Meskipun tidak tahu kapan waktunya. Mungkin kita lebih tergoda, sudahlah, kukorbankan saja kebenaran dan kesetiaan saat ini, supaya aku bisa masuk ke pintu yang terbuka dengan cara yang salah ini. Tetapi hari ini kita diajarkan satu hal, serahkan semua itu kepada Tuhan. Kebenaran dan kesetiaan itu pasti akan terbayarkan. Tuhan yang akan balas, mau cepat, mau lambat, mau bagaimanapun caranya. Inilah iman, menyerahkan perkara kepada hakim yang benar. Saudara-saudara, pada saat itu, Daud menang telak sebenarnya saudara-saudara. Kalau dikatakan di sini, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Saudara, bagaimana Daud menang telak? Bukan karena Saul mati lalu Daud menjadi raja, tetapi karena Daud berjalan di jalan keadilan Tuhan. Kebencian tidak menguasai dirinya. Saudara, kemenangan terbesar itu bukan ketika perang, musuh dikalahkan, dan seterusnya. Tetapi ketika musuh yang tidak terlihat itu, ketika diri kita, hati kita tidak bisa dikuasai oleh dosa. Meskipun ada pintu-pintu terbuka, kita tetap hidup berintegritas dan menyerahkan diri kita kepada otoritas Tuhan. Kita berserah kepada keadilan Tuhan menurut hikmat dan waktunya sambil kita menanti. Saudara, menunggu itu bukan berarti kita diam, apalagi berarti Tuhan diam. Tuhan tidak akan diam. Menunggu adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Saudara, lihat ayat ini, ayat 24. Seperti nyawamu berharga hari ini di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Saudara, nyawa kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika kita menderita, ketika kita susah, Daud lanjutkan, hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, saya tahu ketika kita mengambil langkah untuk menutup pintu yang salah, rasanya ada sesuatu yang dikorbankan, bukan? Harusnya bisa titik-titik. Tetapi sekarang, ya nelongso misalnya, jadinya susah. Meskipun aku nih harusnya bisa balas, tapi aku serahkan kepada Tuhan. Gak puas ini hati. Gak lihat orang menderita, gak lihat orang harusnya aku bisa balas. Dan kita mungkin rasa susah. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan nyawa kita berharga di mata Tuhan. Dan dia akan melepaskan kita dari segala kesusahan. Saudara-saudara, ia tahu nyawanya berharga di mata Tuhan. Dan justru dalam segala penantian itu kita akan melihat segala proses bahwa Tuhan memperhatikan dan memberkati kita. Saudara, kalau kita melihat Saul itu kehilangan kerajaan karena berkali-kali ia mengambil alih peran Tuhan. Kita ingat pertama kali kejatuhannya karena apa? Karena dia tidak sabar. Dua kesalahannya. Pertama, dia tidak sabar menanti, tidak udah perang, udah kepepet. Harus berikan persembahan. Siapa yang berikan persembahan? Harusnya Samuel. Lalu dia pikir, sudahlah, aku saja yang ambil otoritas itu. Ku ambil otoritas itu, ku persembahkan saja. Gak lama langsung Samuel datang ya, ting muncul. Kamu gegabah. Dan disitulah Tuhan menolak Saul. Dia tidak sabar menanti, dia mengambil otoritas dan itu jatuh. Lalu di sisi lain dia berani mengampuni Agag. Orang yang seharusnya dihukum tapi dia ampuni. Dia ambil lagi otoritas Allah. Dan bahkan ketika Yonatan mengingatkan dia, ini tahta ini bukan punya papa loh, ini tahta ini punya Tuhan loh. Lalu dia katakan, enggak, ini mahkota milikku. Saudara, memang kuasa itu akan membuat orang menjadi gelap mata. Dan Daud mungkin mengetahui itu. Itulah sebabnya berkali-kali ia menolak mengambil apa yang sudah dijanjikan Tuhan dengan cara yang salah.
2 kali dia punya kesempatan. Yang satu tinggal tusuk dari belakang, ya mungkin Saulnya sih masih hidup tuh ya, lagi buang hajat. Tinggal tusuk juga, ya itu kan tidak berdaya ya saudara-saudara ya. Tapi yang kedua ini lagi tidur, lebih-lebih tidak berdaya lagi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Bahkan dikatakan 1 kali tusuk saja. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Ia memilih menyerahkan penghakiman kepada Allah. Memang Tuhan bukan hanya memilih, tetapi Tuhan membentuk. Saudara, sebelum Tuhan memberikan mahkota dan tahta, Tuhan memastikan calon raja itu tidak akan menyalahgunakan tombak ataupun pedang. Itulah sebabnya kita masih dibentuk. Sebelum mempercayakan kerajaan yang besar di luar, Tuhan membentuk hati yang kecil di dalam. Saudara, mungkin kita berdoa, Tuhan aku mau hal yang besar, aku mau ini, aku mau itu. Tapi Tuhan bertanya kepada kita, apakah hatimu yang kecil itu sedang kau bentuk? Apakah engkau telah menyerahkan hatimu yang kecil itu untuk berserah, supaya hidup di dalam keadilan dan kebenaran itu? Saudara-saudara, sebenarnya Daud bukan hanya menunjuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menunjuk kepada raja yang lebih besar, raja segala raja, Yesus Kristus, yang mengalami ketidakadilan. Dia raja segala raja, dia yang harusnya hakim, tapi diadili dengan tidak adil. Dia difitnah, dia diadili secara curang, disalibkan meskipun dia tidak salah, yang salah adalah kita, tapi dia disalibkan. Ia punya kuasa sebenarnya untuk menghentikan semuanya, dia punya masa. Bahkan Matius katakan, dia punya malaikat, ribuan malaikat itu bisa dikirimkan, tapi dia tidak lakukan. Kalau di lagu di KPPK, bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia. Tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Saudara, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi justru dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara, budaya saat ini kita punya meme ya sebenarnya saudara ya. Dicaci maki saya diam, diolok-olok saya diam. Tetapi pada hari ini saya akan lawan. Itu budaya sekarang. Saudara, tapi Petrus yang waktu itu membela dengan pedang. Dia tebas itu telinga pengawal lawannya. Yesus katakan apa? Sarungkan pedangmu, masukkan kembali pedangmu. Dan dia menulis surat yang sangat menyentuh. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, mungkin kita saat ini merasa kita diperlakukan tidak adil. Kita mungkin dicaci maki, kita mungkin menderita, dan seterusnya. Mungkin yang ada dalam diri kita sekarang adalah bagaimana caranya membalas. Bagaimana caranya membalas. Saudara, tetapi Yesus ajarkan bukan dengan cara membalas, tetapi menyerahkan kepada Allah yang adalah hakim dan hidup dengan taat. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita pemegang tombak, kita punya kesempatan membalas, pintu terbuka, kita bisa menjatuhkan orang, kita bisa mempermalukan orang supaya kita bisa naik, kita bisa injak orang supaya posisi kita lebih tinggi. Tapi firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk meletakkan tombak itu dan menyerahkan kembali kepada Allah yang empunya penghakiman, kepada Allah yang maha adil itu. Dan kita dipanggil untuk hidup berintegritas, hidup memberikan kesaksian otoritas Allah dan menantikan waktu Tuhan. Saudara-saudara, itulah berserah kepada keadilan Tuhan. Jangan isi kehidupan kita dengan main hakim-hakiman. Main hakim sendiri, mengambil palu penghakiman itu. Karena semuanya itu milik Allah yang maha adil. Hanya satu yang punya, yaitu Allah Tritunggal. Saudara-saudara, integritas di hadapan Trinitas harus menjadi prioritas. Karena dialah sang otoritas yang punya validitas. Mari kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu masing-masing di hadapan Tuhan. Merenungkan bagaimana kehidupan kita.
Apakah kita sudah hidup di dalam jalan keadilan Allah? Mari lihat pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan itu. Apakah sesuai dengan keadilan Allah? Atau justru membuat kita mengorbankan integritas itu? Apakah kesempatan-kesempatan yang ada justru membuat kita mengambil otoritas Allah? Apakah saat ini mungkin kita tidak punya tombak, tapi kita tidak sabar menanti waktu Tuhan menyerahkan kesempatan kepada kita dan kita cari-cari kesempatan dengan cara yang salah. Mari berdoa masing-masing di hadapan Tuhan yang mengetahui hati kita. Bapa yang Maha Adil, kami datang kepadamu, membawa diri kami sepenuhnya. Dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka. Engkau melihat kami. Apakah kami sungguh hidup berintegritas? Ketika tidak ada orang yang melihat, ketika tidak ada orang yang mendengar, Engkau melihat bagaimana kami hidup. Dan ketika kami masih jauh dari jalan keadilan-Mu itu, bentuk kami ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menguatkan kami agar kami hidup berserah, bukan menggenggam. Tuhan betapa rindunya kami memegang kontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini kami mau berserah kepada keadilan Tuhan yang sempurna, kepada Allah yang Maha Adil itu. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami berjalan dalam keadilan Tuhan, ketika kami menanti, kami tidak dibiarkan. Engkau peduli kepada kami. Engkau memperhatikan kami. Nyawa kami berharga di mata-Mu. Dan itulah janji yang kami pegang. Yang menguatkan kami untuk berjalan di jalan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Terima kasih atas Yesus Kristus yang berjalan di jalan keadilan. Sehingga kami boleh menerima kasih-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh hidup serupa dengan Kristus. Hidup merupa Kristus di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di tengah tugas, tanggung jawab, panggilan, pekerjaan, studi. Engkau Allah yang menganugerahkan kepada mereka integritas dan untuk terus berserah kepada otoritas dan waktunya Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati.